Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari teman kita, dimana pertanyaannya cukup menarik ya, dan saya akan jawab dengan video agar lebih memahami ya. Gimana cara mendeteksi telur fertil ya, dimana untuk telur fertil itu seumpama saya penjualan telur fertil itu enggak ada alatnya, jadi yang saya kirim itu adalah telur-telur baru ya. Dan kemarin juga ada pertanyaan dari temen, ketika pesen telur itu ternyata yang ada anakannya cuma 2 butir seumpama, dari 5 itu yang fertil 2 butir seumpama saya pesen untuk telurnya itu udah diarami 2 hari, apakah bisa? Karena supaya apa, supaya lebih yakin kalau telur itu fertil. Jadi di sini akan saya bahas secara lengkap agar teman-teman lebih paham ya. Oke, seperti apa untuk penjelasan kali ini, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Kita akan buat contoh ya, dan ini untuk telur yang baru istilahnya baru itu dalam artian baru nelur, atau istilahnya proses untuk indukan tuh masih nelur ya, jadi belum ngeram. Nah, untuk pertanyaannya yang pasti untuk pendeteksi telur fertil itu sebenarnya belum ada untuk pendeteksiannya. Karena apa? Untuk telur fertil itu bisa diketahui ketika sudah diirami ya, sekitar kurang lebih umur 1 minggu ya. Kalau sudah diirami indukan betina itu baru bisa dengan mudah kita mengenali ini fertil atau enggak ya, seperti itu. Jadi pada intinya belum ada untuk alat pendeteksi telur fertil. Nah, terus gimana strateginya agar kita itu bisa istilahnya memperbanyak kemungkinan dari kandang indukan tuh banyak yang fertil gitu. Itu bisa diatur ya, bisa diatur. Terus untuk pengirimannya itu saya menggunakan metode acak ya. Jadi metode acak tuh seperti ini ya teman-teman. Seumpama di sini ada telur, terus di sana juga ada, dan itu untuk indukan betinanya beda-beda. Nah, caranya pendeteksiannya adalah ketika ada satu indukan yang ngeram, itu kita ambil dari tempat-tempat yang baru proses nelur tadi ya. Baru proses nelur tadi kita akan titipkan ke yang ram seumpama kayak gitu. Nah, itu nanti dalam jangka 1 minggu dari perwakilan-perwakilan yang baru proses nelur itu tadi bisa terdeteksi mana yang fertil dan tidak ya. Nah, ketika kita deteksi seumpama fertil ya, kemungkinan dari seumpama 14 butir atau 10 butir lah paling enggak, itu ada yang infertil atau tidak fertil atau enggak ngisi, paling mudahnya itu sekitar 1 atau 2 butir itu wajar ya. Nah, maka dari itu kalau Catur Unggas metodenya kalau kirim itu supaya ngisi, maksudnya gini, supaya tidak mengecewakan customer, saya minimalkan resiko tidak netas. Dalam artian memang untuk itu kita harus membutuhkan banyak indukan ya. Jadi metodenya
pengiriman telur tuh enggak satu seumpama satu induk ya, ada 10 langsung saya kirim. Itu ternyata metode seperti itu takutnya nanti dalam satu induk itu tidak ngisi ya, tidak ngisi. Nah, kalau metode seperti yang pertama tadi, saya ambil satu dari indukan seumpama 5, saya taruh di yang ngeram, ternyata dia ngisi. Nah, itu berarti dalam prosesnya itu nanti kemungkinan ya kita ambil ya 95% lah, yang seumpama 10 itu 2 atau 1 yang infertil. Nah, seperti itu. Ada untuk kasusnya itu dalam satu telur ya, ada 10 butir itu enggak ngisi semua, itu ada juga yang permasalahannya di situ juga teman-teman. Nah, itu dari apanya? Itu bisa dari induk jantannya yang mungkin perbandingannya tidak sinkron. Nah, yang paling bagus adalah seumpama betinanya jangan terlalu banyak, untuk jantannya bisa di perbandingan 1:5. Terus untuk usianya juga harus diperhatikan, itu juga mempengaruhi teman-teman, mempengaruhi ngisi dari fertilnya itu ya. Terus dari pakannya juga harus disetting, tidak hanya untuk yang betina, jadi semua itu seumpama untuk komposisinya ada jagung yang paling kunci utamanya, terus nasi aking, terus pur 15 bisa diganti dengan konsentrat petelur. Terus kalau teman-teman punya sayuran itu bisa ditambahkan lagi. Dan terbukti untuk yang angsa pun saya pun masih belum yakin ya kemarin apakah itu nanti ngisi, karena perbandingannya enggak sinkron, yaitu betina 1 dan jantan 3, apakah nanti telurnya rusak atau tidak bisa ngisi. Saya juga masih belum yakin, dan ternyata setelah dirami 1 minggu itu saya teropong untuk perkembangan embrionya tuh 6 ngisi semua ya, 6 ngisi semua. Jadi yang saya terapkan seperti itu. Untuk alatnya sendiri memang belum ada. Terus untuk ngirim telur itu, untuk pengiriman telur fertil memang harus yang baru, yang masih belum ada anakannya. Kalau udah diarami 1 atau 2 hari, atau yang pasti udah ada lah terlihat embrionya tuh sekitar kurang lebih 1 minggu, itu nanti kalau dikirim akan mati. Karena kalau udah diarami itu harus kontinu sampai netas teman-teman, nggak bisa seumpama ini permasalahannya nggak diarami, untuk indukannya nggak mau ngeram, setelah terlihat anakannya itu akan menyebabkan anakannya itu mati dan gagal netas ya. Jadi di sini sudah saya berikan informasi untuk teman-teman yang mau pesen untuk telur fertil ya, memang seperti itu, memang harus telur yang baru. Jadi saya meminimalkan risiko adalah metode yang itu tadi, tidak hanya 1 indukan yang akan saya kirim. Jadi saya acak, bisa juga saya ambil sampel 1 atau 2 dari petarangan-petarangan yang proses nelur, itu saya ikutkan di yang ngeram atau indukan yang ngeram. Jadi di situ fungsinya kita akan lihat untuk perwakilan dari proses nelur itu tadi apakah fertil atau tidak. Jadi metodenya yang bisa kita lakukan hanya seperti itu ya teman-teman. Jadi di catur unggas untuk angsa juga proses untuk pengeraman. Untuk yang kandang nomor 1 itu malah kosong, untuk indukan betinanya ngeram semua karena cuma 3 ekoran. Kalau yang di kandang nomor 2 ini cukup banyak untuk betinanya. Dan nanti kita akan lihat untuk proses yang nelur, kalau ada yang nimbrung kita pisahkan, kita atur lagi supaya tidak nimbrung ya. Jadi prosesnya kita harus pantau terus setiap saat ya, setiap hari. Dan semoga nanti kemarin saya sudah review untuk yang mau netas, nanti kita akan review panenannya berapa, kita akan kirim kemana. Jadi untuk teman-teman yang setia mengikuti Catur Unggas channel,
jangan lupa untuk subscribe dan tombol lonceng agar nanti tidak ketinggalan untuk informasi-informasi terbaru ya. Untuk yang masih pesan, yang kemarin pesan, nanti seumpama saya rilis untuk video panenan itu nanti saya udah urutkan berdasarkan pemesanan ya. Nanti kalau udah ada pasti dihubungi, karena ya cukup lumayan untuk pemesanan, saya masih belum bisa cover, jadi bertahap, teman-teman sabar dulu. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.